kafe pertama yang didirikan itu ada di sebuah negara pedalaman yaitu Eropa. Betul. Di mana kafe tersebut adalah menyajikan sebuah minuman, tempat tongkrongan bagi anak-anak muda. Kemudian dengan adanya perubahan bergeser dengan zaman, terus masuk ke dunia global dan modernisasi seperti itu, maka plagiat ini dari A akan dicontoh berderet dan sampai ke huruf Z, sampai ke seluruh dunia yang mencontoh, maksudnya yang mencontoh kafe tersebut yang ada di Eropa itu, yang pertama kali didirikan itu, abangku. Apakah seperti itu? Sebenarnya sebelum kita membahas ke situ, lebih dekat. kita harus benar-benar paham tentang plagiat itu. Plagiat itu mencontoh dalam artian sebuah karya. Sebuah karya. Tulisan. Tulisan, benar. Ataupun Karangan. Kalau dilarikan ke usaha itu bukan plagiat namanya, Bang. Kalau itu kalau sebuah usaha seperti halnya kafe atau istilahnya hal-hal yang lain, gimana? Itu kan tadi sudah mencontoh bahwa mencontoh dari seseorang, ya. Mencontoh seseorang, mengkopi karya dari seseorang atau ide pertama yang dicontoh. Seperti hal saya bilang tadi, ketika itu tidak merugikan pihak pertama dan tidak merugikan orang lain dan tidak berbau dengan hal yang negatif, bagi saya pribadi sah-sah aja. Sah-sah aja. Mencontoh itu boleh. Boleh. Seperti yang saat ini kita tongkrong di malam hari ini di tempat kita ini ya, adalah Duta Cafe. Duta Cafe ini memberikan satu suasana yang cukup romantis tapi mesra. Oke, betul sekali. Oke. Namun tidak menyurutkan semangat dari orang yang punya ide pertama. Betul. Iya. Betul sekali. Atau orang yang pertama itu tidak merasa dirugikan. Betul. Katanya Bang Ali malahan akan menjadi satu patokan atau akan menjadi satu contoh supaya anak-anak muda ini lebih semangat untuk berkarya lagi. Betul sekali. Seperti itu ya. Bedanya, Bang, tentang usaha dan seni itu beda jauh, Bang. Beda jauh. Ketika kita bicara seni, di sini bicara rasa. Karena seni sendiri itu adalah sebuah rasa. Sebuah perasaan yang diluapkan dengan cara seperti halnya nyanyi, lagu, puisi, bermacam-macam. Atau menulis. Banyak ada juga sebuah karya itu yang ditulis melalui buku. Malah dia akan menjadi seorang penulis. Ada yang diluapkan melalui tulisan pendek seperti halnya syair atau puisi. Bisa dibilang dia seorang pemuisi atau penyair. Iya, benar-benar. Saya teringat kalau baca puisi ini kita bergeser ke tema tentang cinta, bahwa Kais pernah mengatakan kepada temannya di saat Kais itu duduk di rendangan pohon yang cukup rindang, bahwa seperti apa sih cintanya Kais terhadap Laila, katanya kan. Seandainya kamu lebih memilih mana antara cinta terhadap Laila dan dunia ini, Kais. Kemudian Kais menjawab bahwa saya lebih suka debu yang menempel di kulitnya Laila daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Saya ulangi Bang Ali ya, takut teman-teman nanti yang nonton bisa memahami tentang karakter perasaan seorang Kais terhadap cintanya ke Laila. Bahwa Kais mengatakan saya lebih suka debu yang menempel di kulitnya Laila daripada dunia beserta isinya. Wih, mantap. Segitu dalamnya rasa cinta. Iya. Namun apakah cintanya Bang Ali ini dalam?
terhadap seseorang yang dicintainya? Dijawab enggak ya? Wah, perlu dijawab. Iya, perlu. Seandainya lautan dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menulis perasaanku kepadanya. Seandainya setiap pohon dedaunan itu dijadikan buku untuk menulis perasaanku kepadanya malam ini, mungkin itu tidak akan cukup, Bang. Tidak akan cukup. Wah, keren ini. Saya pas malam ini pinginnya gimana? Pergi ke pantai, lalu ngopi. Pinginnya teriak gitu kan, Bang Ali. Tapi gini lagi, Bang, ada satu pertanyaan yang sedikit menjanggal tentang cinta juga. Kalau boleh saya bertanya, cinta itu kata sifat apa kata kerja sih, Bang? Kalau cinta itu kata kerja, Bang Ali. Bisa dicontohkan? Bisa. Bagaimana itu? Seseorang yang jatuh cinta tanpa adanya 3 faktor yang bergerak di situ, yang bekerja, itu mustahil. Pertama adalah sebuah pengorbanan, entah itu pengorbanan materi, pengorbanan perasaan, itu harus bergerak. Kemudian dengan kejujuran juga, kesetiaan, ini harus bergerak berbarengan gitu kan. Tanpa adanya 3 faktor ini, maka cinta itu akan tumbang dengan sendirinya. Betul. Berarti ketika kita mencintai, di situ harus ada usaha. Iya, benar. Ada usaha, ada ikhtiar, ada doa, ada zikir, ada yang harus kita lakukan untuk cinta itu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk cinta, maka cinta itu dinamakan hampa. Betul. Seperti itu. Jadi saya berpikir gini, Bang. Ada benarnya bahwa cinta itu adalah sebuah kata kerja. Contoh gini, aku mencintai Tuhanku, tapi aku tidak mengerjakan perintahnya. Berarti bohong dong, ya. Tapi ketika aku bilang aku mencintai Tuhanku, berarti aku harus mengerjakan apa perintahnya Tuhan. Segala sesuatu apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari larangannya. Itu. Terkadang kita terkecoh, Bang. Kita mencintai seseorang, aku cinta padamu. Ya kan? Aku cinta padamu. Tapi mereka tidak bisa membuktikan. Ada pepatah yang mengatakan pacarannya lama tapi nikahnya sama orang lain loh, gitu. Ya kan? Angel ya. Tapi saya nggak pernah ngerasain itu sih, Bang. Karena bagi saya itu gini, Bang. Apapun yang terjadi dalam hidup aku anggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena yang namanya hidup itu perlu yang namanya sakit. Gitu, Bang. Kalau tidak sakit, tanpa adanya rasa sakit, kita tidak akan tahu nikmatnya kayak gimana tuh rasa nyaman. Oke. Itu hanya selintingan kita ngebahas cinta ya. Sekali. Kita ngopi dulu kawan ya. Tentu buat kalian yang mau ngopi, dan di sini sudah ada tempat kopi yang paling enak juga, yang paling bisa dikatakan ngetren ya. Karena di Duta Cafe ini mungkin kedepannya akan menjadi satu sentral dan menjadikan satu contoh atau suri teladan buat kafe-kafe yang lain atau seperti itu. Ya, yang penting kita nongkrong bareng di Duta Cafe. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu atau yang masih belum paham, di mana sih, Bang, Duta Cafe itu? Duta Cafe itu tempatnya di pertengahan kota Ketapang, di jantung kotanya Ketapang. Di jantung kota Ketapang. Tepatnya di Jalan Raya Ketapang, pasnya di depan Taman Merdeka Ketapang. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau ngopi silakan. Kita sampai malam ya. Betul. Duta Cafe tutupnya sampai jam 1 pagi. Benar ya? Kayaknya kalau untuk minggu depan mungkin jam 10 udah mulai mau tutup, Bang, karena masih belum ada persiapan. Belum ada persiapan. Oke. Saya dengar informasi dari owner Duta Cafe ini bahwa Duta Cafe akan gunting pita. Betul. Di tahun baru nanti ya, di tanggal 31 Desember 2022
ke 2023. Ini Betul akan lebih sekali, seru. Bang. Mungkin ini akan menjadi satu gebrakan untuk pemuda yang ada di kawasan Ketapang dan sekitarnya untuk lebih maju atau lebih memikirkan bagaimana perkembangan Madura, Betul khususnya sekali. yang ada di kawasan Ketapang.